Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Siti Khadijah, Rahayu Eka Putri, Tias Ayu Kusuma, Merlinda, Rohan Zamzam Madani, dan Retno Amarinda. Nah, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang hakikat sumber belajar. Nah, jadi teman-teman, sebelum itu kita pelajari dulu apa sih itu dia hakikat sumber belajar. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Nah, jadi sumber belajar itu adalah segala macam yang dapat dijadikan sumber belajar. Berbagai sumber belajar yang ada mungkin dapat digunakan dalam pembelajaran, sedikitnya dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, jadi ada manusia. Teman-teman, manusia di sini itu adalah orang yang akan nantinya menyampaikan pembelajaran itu baik secara langsung. Nah, sepertinya itu contohnya itu adalah guru. Nah, guru biasanya itu akan memberikan sumber belajar kepada peserta didik, yaitu melalui pembelajaran yang ada di kelas ataupun di sekolah. Nah, selanjutnya itu selain ada guru, ada juga dokter, ada juga perawat, atau misalkan Pak Polisi. Nah, semua itu juga bisa menjadi sumber belajar. Nah, selanjutnya itu ada bahan. Nah, bahan di sini adalah yaitu berupa misalkan itu adalah contohnya buku paket, peta. Nah, itu adalah salah satu bahan atau sumber belajar yang bisa kita gunakan. Nah, koran juga bisa, teman-teman. Selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang tempat yang sudah dirancang untuk belajar. Nah, sepertinya itu ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Nah, juga ada juga tempat yang dia itu tidak dirancang tapi bisa dijadikan untuk sumber belajar. Nah, seperti salah satu contohnya itu adalah lingkungan rumah kita sendiri ya, rumah di keluarga. Nah, di depan lingkungan kita di masyarakat, tetangga. Nah, selanjutnya itu juga ada misalkan di tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya itu ada aktivitas. Nah, aktivitas di sini itu adalah kegiatan yang nantinya bisa dijadikan untuk sumber belajar. Nah, seperti misalnya itu adalah kunjungan karya wisata ke museum. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu untuk sumber belajar. Nah, selanjutnya itu adalah alat dan peralatan. Alat dan peralatan di sini yaitu adalah yang digunakan untuk dijadikan sumber belajar, seperti misalnya itu ada kamera untuk mengambil gambar, selanjutnya itu bisa juga tape recorder untuk merekam. Nah, juga ada slide proyektor untuk menampilkan PPT. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah tadi pengertian dari sumber belajar beserta kelompoknya ya. Jadi sumber belajar tadi adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada tadi manusia yang bisa dijadikan tadi bahan, lingkungan, aktivitas, dan alat peralatannya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahayu Eka Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh dia ya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Eka Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber belajar. Dilihat dari perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya adalah buku, ensiklopedia, film, slide, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya adalah museum. Sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau latihan adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara individual. Sumber belajar seperti inilah yang disebut media pendidikan atau media instruksional. Sumber belajar yang cocok bagi siswa harus memenuhi 3 persyaratan,
yaitu harus dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri, dan harus bersifat individual. Misalnya, harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya bernama Retno Amarinda. Kepada Retno Amarinda dipersilahkan. Prinsip-prinsip pengembangan media belajar. Adapun prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran yaitu A. Mengidentifikasi dan mengungkapkan dengan jelas gagasan dan membatasi topik bahasan. B. Program yang dikembangkan memiliki tujuan untuk menginformasikan, memotivasi, atau instruksional. C. Merumuskan tujuan yang akan dicapai. D. Mengevaluasi karakteristik siswa yang akan menggunakan program tersebut. E. Menyiapkan kerangka atau outline isi pelajaran. F. Mempertimbangkan bahwa media apa saja yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. G. Membuat storyboard untuk paket pelajaran. H. Menyiapkan naskah untuk frame per frame untuk dijadikan penuntun pada saat mengambil gambar. Prosedur-prosedur pengembangan media pembelajaran. 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, merumuskan tujuan. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu A. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. B. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, tujuan ini dirumuskan dengan kompetensi berjenjang dari A. Standar kompetensi, yaitu kompetensi atau kemampuan yang distandarkan untuk jenjang, kelas, dan semester tertentu. B. Kompetensi dasar, yaitu kemampuan-kemampuan pokok yang membentuk kompetensi atau yang tercakup dalam kompetensi yang distandarkan tersebut. Kompetensi dasar ini merupakan penjabaran lebih rinci dari standar kompetensi. Yang C. Indikator, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Dalam pengembangan materi, tindakan yang dilakukan selanjutnya menganalisis tujuan-tujuan yang telah ditetapkan menjadi sub-sub kemampuan dan sub-sub keterampilan yang disusun secara baik, sehingga diperoleh bahan pengajaran yang terperinci yang dapat mendukung tujuan tersebut. Ada beberapa jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang B. Konsep, yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang C. Prinsip, yaitu berupa hal-hal utama pokok dan memiliki posisi terpenting. Yang D. Prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang E. Sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Penentuan materi pembelajaran dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohan. Yang selanjutnya adalah merumuskan alat pengukur keberhasilan, yaitu alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Lalu, nomor 5, menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Yang keenam, mengadakan penilaian atau evaluasi media dan revisi.
Penilaian media adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Perkenalkan, nama saya Merlinda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat pengembangan media belajar. Mengembangkan media pembelajaran pada dasarnya ingin mengembangkan kompetensi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kompetensi perlu menyiapkan informasi berupa materi pembelajaran yang diberi oleh guru. Tanpa penyerapan informasi secara baik, sangat sulit kompetensi dapat berkembang. Media pembelajaran harus mampu membantu memudahkan penyerapan informasi dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Jika setiap informasi penting yang berkaitan dengan pengembangan kognitif, afektif, psikomotor dapat diserap dengan baik oleh pembelajaran, kompetensi pembelajaran akan mudah berkembang dengan baik juga. Bagi guru yang bekerja di daerah perkotaan, media berbasis teknologi informasi (TI) sangat mudah disediakan dan dimanfaatkan oleh guru. Ada beberapa cara yang seharusnya mulai dikembangkan oleh para guru untuk mengembangkan media pembelajaran. Dengan berbasis TI, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran melalui program PowerPoint dan dapat ditayangkan melalui LCD di kelas atau dapat diunggah melalui website agar dapat diakses oleh pembelajaran setiap saat. Langkah konkret yang mudah untuk mempersiapkan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Persiapkan materi yang akan dimediakan, memiliki materi dan menentukan topik-topik inti materi. Tentukan jenis media yang akan digunakan, visual, auditif, audio, visual. 1. Bila media visual, buatlah ringkasan materi dalam bentuk bagan, skema, atau deskripsi. 2. Bila media auditif, siapkan teks yang akan direkam. Siapkan narator yang akan direkam suaranya. Lakukan perekaman di studio agar suara dapat jernih. 3. Bila media audio visual diam, siapkan berbagai gambar yang akan divisualkan. Siapkan narator yang akan membacakan teks sebagai isian suara. Padukan antara isian suara dengan tampilan gambar. 4. Bila audio visual gerak, buat skenario materi yang akan dimediakan. Siapkan perilaku-perilaku yang akan memerankan tokoh, membawa pesan materi, melakukan pelatihan, pameran membawa pesan, pilihan lokasi syuting, indoor atau outdoor. Siapkan kameramen lengkap dengan peralatannya. Lakukan syuting, lakukan editing hasil syuting sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gunakan pengembangan media untuk melakukan pembelajaran di kelas. Visual efektivitas penerapan media dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran. Sudjana dan Rifai 1902 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran siswa, yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian sehingga siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan kemungkinannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apabila kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendokumentasi, memerankan
dan lain-lainnya. Sekian dari video saya. Terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media. Yang pertama ada media visual, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media audiovisual, yang keempat ada multimedia, dan yang kelima ada media realita. Nah, yang pertama media visual, yaitu media yang hanya dapat kita lihat saja. Contohnya seperti gambar, foto, kartun, grafik, poster, dan lain-lain. Kemudian yang kedua media audio, yaitu media yang hanya dapat kita dengarkan saja. Contohnya seperti MP3, kemudian ada kaset, terus kemudian ada radio. Nah, yang ketiga media audiovisual, yaitu media yang dapat kita lihat dan juga dapat kita dengarkan. Contohnya seperti film bersuara, video, film-film, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada multimedia. Nah, multimedia ini merupakan media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap. Contohnya seperti animasi. Jadi ada gambar, ada suara, bisa bergerak, bisa berubah-ubah seperti itu. Kemudian yang kelima media realita. Nah, media realita yaitu media yang nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun mati. Contohnya binatang, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.